Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak dan jamaah mushola kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-16 ya. Malam yang ke-16 atau 17? 16 ya. Malam yang ke-16, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah ya. Dan kemudian sebelum kita meneruskan salat witir ya, 2 rakaat plus 1 rakaat, kita akan lanjutkan sejenak bacaan ataupun telaah singkat. Kalau pada hari 10 ya, al-ashr al-awail ya, pada malam ke-10 ya, 1 sampai 10 kita membahas tentang fiqhus shiyam ya, fikih puasa, dan 11 sampai 15 kemarin kita membahas tentang fadailu al-amal yang beberapa keutamaan dalam ibadah ya, kita sudah bahas salat, kemudian kita juga sudah bahas tentang fadailul Quran, dan terakhir kita membahas tentang fadailu as-sadaqah ya. Maka pada 16 sampai 20 ini ya, kita akan membahas hikmah as-shiyam ya, hikmah puasa ditinjau dari berbagai aspek ya. Ibu-ibu dan bapak serta jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Jauziyah mengatakan ciri diterimanya ibadah ya, seseorang hamba atau seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 ya. Ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 ya. Karena kita tidak bisa menentukan ibadah kita pasti diterima oleh Allah atau tidak ya. Tidak ada misalnya selepas dari sholat ini ketua takmir menandatangani buku sholat Anda diterima, enggak ya. Begitu juga ketika Ramadan nanti tiba ya, selesai ya, tiba Idul Fitri, tidak ada kita mendapatkan misalnya dari AMCV mendapatkan sertifikat bahwa puasa Anda lulus, enggak ada ya. Jadi kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Hanya Allah yang tahu, kita hanya berusaha. Namun demikian ada ciri-ciri ya, ciri bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Jauziyah adalah ziyadatut ta'ah ya, bertambahnya ketaatan. At-ta'atu tajuru ta'atan ukhra ya, ketaatan di antara diterima ketaatan itu adalah dia melahirkan ketaatan yang lain. Dia melahirkan ketaatan yang lain. Kalau ada orang misalnya pulang haji dan tidak bertambah ketaatannya, maka kita harus curiga jangan-jangan hajinya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat berjamaah tetap jarang ya. Kemudian membaca Al-Qur'annya juga tidak bertambah ya. Maka kita harus curiga jangan-jangan ibadah hajinya hanya ritualitas yang kemudian tidak menghasilkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan ibadah yang lain. Ya, kalau salat terus tapi kemudian maksiat jalan, nah ya, STMJ ya, salat terus maksiat jalan. Ya, jangan-jangan salatnya tidak diterima. Karena kaidahnya adalah at-ta'ah ya, ketaatan tajurru ta'atan ukhra, itu akan melahirkan, menyebabkan hadirnya ketaatan-ketaatan yang lain. Nah, ini ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua adalah ciri diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lahu asarun fil akhlaq ya. Dia punya efek dalam perbaikan moral ya, memiliki efek samping positif, tapi ya bukan efek samping negatif ya, dalam perbaikan moral ya. Makanya menarik hadirin dan jamaah sekalian, praktis ibadah yang kita lakukan walaupun dimensinya vertikal karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia harus berpengaruh pada efek sosial ya. Lagi-lagi ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, Allah melarang kita dengan mengatakannya fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya, ketika musim haji melaksanakan ibadah haji tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh jidal, bertengkar dan seterusnya. Sehingga ketika kita pulang kembali ke tanah air, kita memiliki akhlak yang baik. Inna salata tanha 'anil fakhsya wal munkar.
Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, padahal salat dimensinya vertikal karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mestinya ketika salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah dia melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Tanha 'anil faksya wal munkar. Nah, demikian juga dengan ibadah saum, hadirin dan jemaah sekalian. Puasa kita ini di antara bukti diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah selepas Ramadan nanti, ya, bertambah ketaatan kita, ziyadatu ta'ah. Jadi sederhana, ya, nanti selepas Ramadan kita evaluasi. Ya, kalau ibadah kita bertambah, kita semakin sering melaksanakan ibadah saum sunnah, sering dekat dengan Al-Qur'an dan seterusnya, lebih semangat mempelajari keislaman, maka insyaallah, ya, Ramadan kita selama 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akhlak. Selepas Ramadan ini akhlak kita semakin baik, ya, maka dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu dimensi dari akhlak yang dilahirkan dari puasa, ya, atau puasa menyebabkan munculnya beberapa moralitas atau akhlak. Di antaranya adalah as-sidqu, ya, kejujuran. Ya. Hadirin yang sekalian, puasa adalah atau as-siyam merupakan al-ibadah al-khassah, ya, ibadah khusus. Ya, maka di awal pertemuan kita sempat bahas, disebutkan as-saumu li, kata Allah SWT, wa ana ajzi bihi. Ya, jadi puasa itu untukku dan saya langsung yang memberikan ganjarannya. Dan karena itu kalau kemudian ibadah salat, ya, kita bisa cek, ya, kebenaran ibadah salat seseorang itu ini sah, ya. Kalau misalnya tidak ruku dia enggak sah, bisa kita lihat. Tapi kalau puasa enggak, ya, puasa tidak, semata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ini kemudian melatih sifat jujur kita. Ya, kita yang berada di sini bisa jadi mengaku puasa, mengaku melaksanakan saum gitu, dan tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Misalnya saya di rumah Pak Eko misalnya, saya tadi pagi sendirian kan, beliau keluar, ya. Keluar, istri beliau keluar, ya, Rashid dan adik keluar, saya sendirian. Coba kalau saya bikin kopi sendiri, tahu nggak? Nggak tahu. Saya sendirian, masuk ke dalam kamar saya, Pak. Ya. Saya tutup, ya. Minum, nggak ada yang tahu, nggak ada, ya, nggak ada. Hanya kejujuran itu yang kemudian mendidik kita. Kita berlaku jujur, ya. Ada atau tidak ada orang yang melihat kita, kita tetap tidak makan, walaupun cuma sekedar 1 sendok. Nah, tapi kalau sudah minum nanggung amat 1 sendok, ya. Mumpung nggak dilihat orang kan, 1 gelas lah gitu, ya. Sudah batal puasa, haus nggak subuh, ya. Sekalian 1 gelas. Tidak kita lakukan, walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Ini kemudian melahirkan sifat jujur kepada diri kita. Nah, hendaknya dimensi ini yang kita latih ketika melaksanakan Ramadan ini akan kita aplikasikan dan kemudian kita laksanakan ketika, ya, Ramadan nanti berakhir. Ramadan atau tidak Ramadan, kita akan mendidik jiwa kita menjadi orang-orang yang jujur. Apalagi kalau kemudian kita kaji aspek jujur ini, jamaah subhanallah, kalau kita telah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, ya. Jauhilah oleh kalian sifat bohong, karena bohong itu akan melahirkan sifat fujur, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sifat fujur itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Dan sebaliknya, ya, hendaklah kita berlaku jujur, kata Allah SWT, bukan berlaku bohong, yang tadi sebaliknya berbohong, karena fa innal sidqah, ya, karena kejujuran itu, ya, akan melahirkan albir, kebaikan. Maka kalau kita evaluasi jamaah sekalian, praktis semua kemaksiatan yang dilakukan oleh anak manusia hari ini itu berawal dari 1 kata, al-kadhiba, bohong. Mengapa orang korupsi? Coba kalau orang korupsi itu jujur, nggak mungkin dia bisa korupsi, ya kan? Nggak bisa dikorupsi. Coba orang yang suka selingkuh itu jujur dia, ya, seorang suami berselingkuh misalnya, insya Allah kalau di sini nggak ada, ya. Di negara ibu-ibu sono ada, ya, di sini nggak ada insya Allah, ya, yang suaminya berselingkuh. Kelihatan dari wajah-wajahnya gitu, ya. Nah, kalau dijujur nggak mungkin. Seorang pencuri kalau dijujur nggak mungkin bisa mencuri. Ya, dan sebaliknya, makanya Nabi mengatakan bahwa kejujuran itu adalah induk dari segala kebaikan. Orang kalau sudah melakukan kejujuran, ya, akan sulit melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan sebaliknya, kalau dia melakukan kebohongan, ya, itu merupakan induk dari segala kejahatan. Ya. Sekali orang berbohong, maka ekornya bohong semua nih. Ya. Mengapa misalnya mengapa terlambat ke mushola?
macet. Nah, ada bohong kan? Ya, macet di mana? Disebutkan tempatnya padahal enggak. Terus penyebabnya sekali dia berbohong maka ekornya berbohong semua. Sehingga benarlah kalau kemudian predikat pertama baginda Rasul Muhammad SAW jauh sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Al-Amin, orang yang jujur. Ya, orang yang jujur. Nabi itu, ibu-ibu dan jamaah sekolah, walaupun Al-Imam An-Nawawi ya, menyebutkan atau Imam Muslim yang meriwayatkan dari Ummu Kulsum, ya, ada 3 hal yang kita boleh berbohong. Tapi sepanjang hayatnya Rasul itu tidak pernah berbohong sama sekali. Baik dalam keadaan bercanda walaupun dalam keadaan terpaksa. Nah, 2 hal ini yang kemudian kita sering berbohong kan? Dalam kondisi terpaksa, yang kedua dalam kondisi bercanda kita suka berbohong. Nabi dalam kondisi terpaksa dan dalam kondisi bercanda tidak pernah berbohong. Dikisahkan dalam suatu riwayat, jamaah sekalian, seorang nenek ya, datang menemui Rasul SAW seraya menyebutkan amalan-amalan kebaikannya. Ya, amalan kebaikannya. Tapi Rasul mengatakan, al-ajuz la tadkhulul jannah. Kata Rasul, nenek-nenek itu tidak masuk surga. Ya, nah dikisahkan nenek ini sampai nangis dia, sedih. Bagaimana mungkin dia sudah melakukan amal kebaikan yang banyak, tapi oleh Rasul disebutkan al-ajuz, nenek tidak masuk surga. Nah, Nabi bercanda, tapi tidak bohong. Mengapa? Karena di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Semua orang dikembalikan, ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi muda kembali. Nah, jadi yang sudah tua-tua di sini bersyukur, nanti dikembalikan muda oleh Allah SWT di surga. Ya, Nabi bercanda tapi tidak berbohong. Pada lain kali dikisahkan ada seorang laki-laki ya, lari ya, melintas di depan Rasul SAW dengan cepat. Nah, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki lain bawa pedang, terhunus seperti sedang memburu seseorang dan ingin membunuhnya. Begitu berhadapan dengan Rasul Muhammad SAW, dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah Anda selama berdiri di sini melihat seseorang lewat?" Bayangkan, ya, Nabi dihadapkan pada dua pilihan. Ya. Pertama, dia berbohong untuk menyelamatkan orang yang sudah kabur itu. Atau dia jujur, oh benar tuh, kejar. Terjadi pembunuhan yang belum tentu keliru. Nah, dalam kondisi ini, ya, Rasul SAW bisa mengambil solusi. Dengan cara apa? Dikisahkan, dia berdiri, ya, kemudian dia menggeser tempat berdirinya dan kemudian mengatakan, "Wallahi, demi Allah, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat seorang pun lewat kecuali Anda." Benar, dia berpindah kan? Ya, "Wallahi, demi Allah, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat seorang pun lewat kecuali Anda." Dia sudah menyelamatkan seseorang dan tidak berbohong. Jadi terpaksa sekalipun, bercanda sekalipun, ya, Rasul tidak pernah berbohong. Al-Amin. Ya, itulah julukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Amin ini, ya, jujur ini, ibu dan jamaah sekalian, ini bukan hanya sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menjadi sifat para nabi sebelumnya. Ya, kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam misalnya. Di antara penyebab, ya, dia diangkat sebagai bendahara Mesir waktu itu karena dia Al-Amin. Ya, inni hafizun amin. Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia menolong dua orang wanita yang dikabarkan dua putri Nabi Syuaib, walaupun dalam ayat itu tidak disebutkan Nabi Syuaibnya, ya, disebutkan Syekhun Kabir, tapi sebagian mufassir menyebutkannya dia Nabi Syuaib. Nah, putri, ya, Nabi Syuaib ini mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, ya, ya abati istajirhu fa inna khairan man istajartal qawiyyal amin." Wahai ayahku, angkatlah orang ini, ya, Musa ini yang telah menolong kami ini, mengambil air tadi, ya, dari sumur yang berebutan dengan orang lain tadi, ya, ambillah dia sebagai wartawan. Fa inna khairan man istajarta al-qawi al-amin. Karena mengapa? Karena ini orang, ya, qawi, kuat fisiknya. Jadi Nabi Musa itu, ya, dalam sejarah disebutkan fisiknya itu kuat, ya, gagah gitu, ya, gede badannya. Maka ketika dia berada di Mesir, ya, ketika dia melerai dua orang yang sedang berkelahi, dia melerai, orang itu ngotot, ditonjok mati. Kayak Mac Tyson gitu, ya, ditonjok mati. Itu yang kemudian menyebabkan dia kabur ke negeri Madian. Fa inna khaira mastajarta al-qawi al-amin. Kuat dan bisa dipercaya. Al-amin. Jadi jujur ini adalah, atau merupakan sifatul anbiya, ya, sifat para nabi. Bagaimana mungkin nabi tidak jujur ketika dia membawa wahyu? Kalau tidak jujur, membawa wahyu, ya, kalau tidak jujur, ya, ditambah-tambahin ayatnya atau dikurang-kurangi. Nah, kita biasa kalau bawa titipan
barang makanan itu biasanya berkurang, ya kan? Bawa jeruk 10 nyampe 9 gitu ya. Nah, yang 9, yang satu lagi upah jalan. Tapi kalau bawa pesan itu biasanya nambah, Pak. Ya, pesan ya, sampaikan itu biasanya kalimatnya manjang. Jadi kalau bawa oleh-oleh berkurang, tapi kalau bawa pesan kata-kata itu biasanya bertambah, enggak berkurang. Nah, Nabi, para anbiya itu adalah orang-orang yang jujur. Nah, sebagai tambahan, karena itu ya, Ramadan, Syahrus Siyam ini, marilah kita jadikan sebagai bulan yang bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur. Dan itu harus dimulai dari kecil. Ya, tanamkan sifat jujur itu pada saya secara pribadi dalam keluarga. Saya sampaikan, kita mungkin boleh melakukan kesalahan yang lain, tapi tidak dengan kejujuran. Harus, itu sudah harga mati. Ya, apapun risikonya. Maka saya ingin sampaikan, orang yang jujur itu adalah orang yang berani. Dan orang yang suka berbohong itu adalah orang yang pengecut. Ya kan? Ya, kalau dia berani, kalau dia jujur, dia berani ya, mempertanggungjawabkan apa yang terjadi pada dirinya. Sebaliknya orang yang suka berbohong itu adalah orang yang pengecut. Orang yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang dia miliki. Gitu ya. Nah, karena itu jujur ini tidak hanya sifat para nabi, tapi juga menjadi sifat seorang mukmin. Ya, kita bersyukur ya, atau jamaah sekalian bersyukur tinggal di negeri yang minoritas ya, tapi kita seperti disampaikan oleh Muhammad Abduh ya, seorang ilmuwan Mesir, ketika dia berkunjung ke beberapa negara barat, dia mengatakan, ra'aitu al-islama dunal muslim ya, saya melihat di negara-negara barat itu Islam ya, dunal muslim, tapi tidak ada muslimnya. Wa ra'aitu huna, dan saya lihat di sini di negara-negara Islam, al-muslimina dunal Islam, orang-orang Islam tapi enggak ada Islamnya. Saya mendapatkan muslim yang banyak tapi dunal Islam, tapi karakter Islam itu tidak ada. Karena itu ya, dengan segala apa yang kita bisa ya, marilah kita manfaatkan syahrul siyam ini tidak untuk melahirkan insan-insan yang jujur ya, yang kemudian bisa membawa keberkahan bagi kita bersama. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Saya maaf suara saya agak ngedrop hari ini ya. Seharian saya drill tilawah, ternyata yang KO di sini ya. Dan semoga ini tidak mengurangi hikmah ya, kekhidmatan dalam acara kita ini, dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan sholat zikir secara berjamaah 2 rakaat plus 1 rakaat. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.